Permukiman warga kota di Kafr-Zarzir, Israel Utara dihantam rentetan rudal Iran dan Hizbullah pada Jumat pagi waktu setempat. Serangan tersebut memicu sirine berulang kali sepanjang malam di seluruh Israel Utara. Rentetan rudal Iran dan Hizbullah menghantam Kafr-Zarzir, wilayah utara Palestina yang diduduki oleh Israel. Sedikitnya 33 orang terluka akibat kejadian ini. Permukiman warga kota di Kafr-Zarzir, Israel Utara dihantam rentetan rudal Iran dan Hizbullah pada Jumat pagi waktu setempat. Serangan tersebut memicu sirine berulang kali sepanjang malam di seluruh Israel Utara. Sedikitnya 33 orang terluka dalam serangan tersebut. Para petugas tanggap darurat pun langsung berupaya mengevakuasi para korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut Magen David Adom, MDA, seorang wanita mengalami luka sedang setelah terkena pecahan peluru, sementara korban lainnya dilaporkan mengalami luka ringan. Wanita itu dilaporkan dibawa ke pusat medis Rambam di Haifa, sementara yang lain dievakuasi ke pusat medis Haimek dan rumah sakit Italia di Nazaret. Usai mengevakuasi para korban luka, para petugas menyisir lokasi kejadian di mana satu rumah hancur total dan rumah serta mobil di sekitarannya mengalami kerusakan parah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan 7 regu pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian setelah sebuah rudal yang dilemparkan menghantam bangunan tempat tinggal, merusak rumah-rumah di sekitarnya dan memicu kebakaran lokal. Iran kembali meluncurkan rudalnya pada gelombang ke-42. Melibatkan beberapa jenis rudal, Iran menargetkan Tel Aviv dan pangkalan militer Amerika di seluruh wilayah. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman yang menunjukkan apa yang mereka sebut dengan gelombang ke-42 peluncuran rudal balistik. Dengan meneriakan takbir, serangan yang merupakan bagian dari operasi True Promise 4 ini melibatkan beberapa jenis rudal, termasuk rudal Emad, rudal Qadar, rudal Kibar Sekan, dan rudal Fatah. IRGC mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan di tengah gelombang serangan baru tersebut menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah. Dilakukan dengan slogan Labaik Ya Khamenei, serangan itu memperingati apa yang mereka sebut sebagai para martir perang Ramadan. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv Raya setelah sirine serangan udara berbunyi. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, memerintahkan pasukannya untuk tetap menutup Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Mojtaba lewat siaran televisi Iran. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz, karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت.
Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran kembali menargetkan kapal tanker Amerika Serikat di perairan Irak. Serangan tersebut menewaskan 1 awak kapal. Dua kapal tanker yang rusak parah terlihat terbakar di perairan Irak setelah diserang pada Rabu waktu setempat. Otoritas pelabuhan Irak menyebut serangan dilakukan oleh perahu yang membawa bahan peledak. Dalam insiden ini, 1 awak kapal dilaporkan tewas sementara 55 orang lainnya berhasil selamat. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam rangkaian serangan balasan Iran yang berdampak pada jalur distribusi energi di kawasan Timur Tengah. Tidak hanya kapal tanker milik Amerika Serikat yang diserang militer Iran. Sebuah kapal kargo milik Thailand yang melintasi Selat Hormuz juga diserang oleh militer Iran. Sebanyak 3 awak kapal terombang-ambing di Selat Persia di perahu penyelamatan menunggu pertolongan mereka. Kita ke informasi lain, pemirsa, kita akan menyimak keterangan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berikut ini. Manajer indeks yang merah ini di bulan Februari itu levelnya 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi betul-betul ada perbaikan yang kuat di sektor manufaktur, artinya sisi supply tumbuh dengan kuat. Jadi ini bukan data dari BPS tapi data dari pihak lain yang mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tumbuh. Bisa lihat ke halaman 8, itu data inflasi di bulan Februari kelihatannya tinggi 4,64. Kalau headline aja Pak. Ini penting karena kalau policy maker akan mikir bahwa ekonominya kepanasan, dia akan cenderung rem ekonominya. Tapi ini datanya data yang nggak akurat kalau kita pakai itu aja. Kalau kita hilangkan data-data subsidi listrik bulan Januari Februari tahun lalu, sebetulnya inflasi kita hanya sekitar 2,59% Pak. Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya nggak kepanasan. Jadi yang lain-lain nggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Halaman 9, untuk melihat ekonomi dan optimisme masyarakat, kita lihat terus meningkat. Sengaja saya taruh di sini karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi Pak. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi tinggal hancurnya. Padahal kalau kita dari tadi PMI naik ke level yang tinggi. Terus kita lihat MSI Mandiri Index itu sekarang di 360,7, yang kiri atas tuh yang biru tebal, dan kita lihat trennya naik ke atas. Itu yang penting, kita sedang memang mengalami akselerasi. Sebelah kanan kalau kita lihat juga industri otomotif, penjualan mobil tumbuh 12,2% di bulan Februari Pak. Ini bukan main-main, kalau lihat tahun lalu kan negatif Pak. Sekarang udah mulai positif dan sekarang makin kencang. Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit, kata ekonom-ekonom di luar itu Pak. Di TikTok banyak yang ngomong gitu. Di penjualan retail juga kita lihat yang biru Pak, biru kiri bawah.